Oke, Pak Dwi, materi apa nih yang akan dibawakan? Silakan. Masih tetap menarik masalah China. Sebetulnya dari data-data terakhir kita lihat China itu sedikit penurunan terhadap beberapa perubahan data fundamental ekonomi sesuai dengan yang diprediksi oleh pemerintah mereka sendiri bahwa tingkat pertumbuhan juga menurun, yaitu kisaran 7%. Namun ada hal yang menarik sebetulnya di China, sekali lagi mungkin telah disampaikan pada waktu yang lalu oleh saya sendiri mengenai emas di China. Namun perspektif yang berbeda mungkin hari ini akan saya sampaikan mengenai emas di Cina. Pada waktu itu kalau nggak salah ya saya menyampaikan tentang bagaimana prospek emas terhadap perkembangan prospek emas di dalam perkembangan perekonomian China dilihat dari sektor fundamental makro. Sementara kali ini saya akan mencoba melihat perspektif yang berbeda dari sisi populasi atau demografi di China. Oke, langsung saja. Perkembangan emas di China semenjak tahun 1994 hingga tahun 2013 di sini performa yang cukup positif terhadap permintaan, ya, terhadap permintaan, di mana China sendiri di sini terlihat untuk penggunaan emas di China secara lokal itu ternyata peningkatan hampir mendekati 4.500 ton emas, yang mana pertumbuhan di pemerintahan China sendiri di wilayah China terhitung sekitar 26% itu permintaan di apa namanya di, dipegang oleh China. Ini termasuk pembelian masalah perhiasan maupun terhadap fisik maupun terhadap uh, SPDR itu permintaan kertas terhadap surat berharga mengenai kulit. Kemudian di Cina sendiri memang bukan merupakan penyimpan emas terbesar di dunia, namun setidak-tidaknya China ini mempengaruhi pergerakan harga emas disebabkan oleh kepemilikan dia, kemudian kepemilikan surat utang dari beberapa negara. Itu mempengaruhi. Kemudian kita melihat demografi di China sendiri dimulai tahun 2000 ini tahun 2000 hingga tahun 2013 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2012 kemarin jumlah populasi yang terjadi di China sendiri sekitar 1.354.000.000 orang itu bertambah menjadi 1.360.000.000 orang. Ini meningkat yang cukup signifikan, sebetulnya melebihi dari seluruh rata-rata dunia. Terdiri dari populasi kaum pria yaitu 699 juta sampai kaum wanita 650 juta. Ini terlihat bahwa pria mendominasi banyaknya populasi di China. Nah, di dalam perkembangan populasi di China sendiri, ini ada sebagian dari, jadi dibagi antara perkembangan antara lower class, middle class, dan higher class. Untuk melihat perkembangan yang terjadi di pergerakan harga emas, tidak-tidaknya kita melihat di middle class, karena ternyata di China terjadi peningkatan yang middle class yang cukup signifikan. Itu dikarenakan perubahan struktur demografi, urbanisasi dari beberapa negara bagian atau dari beberapa provinsi, bukan negara bagian ya, provinsi di China, itu mengindikasikan kemakmuran rakyat yang semakin lama semakin berkembang. Bahkan Ernest dan Young itu memperkirakan bahwa eh, untuk tahun 2020 itu sekitar 300 sampai 500 miliar orang itu bertambah di bagian middle class. Nah,
Ini menurut data-data yang terjadi tahun 98, memang tahun 2009 data terakhir, itu pertumbuhan di middle class sangat tinggi dilihat dari saving. Semakin orang makmur, semakin orang kaya bertambah, ternyata di China saving semakin meningkat. Kemudian dari saving sendiri dibagi lagi, uh, saving dalam bentuk currency atau apapun itu dalam bentuk mata uang, kemudian saving dalam bentuk emas atau yang lainnya, komoditi yang lainnya, silver segala macam. Nah, kita menyoroti masalah emas di sini. Ternyata saving mengenai emas juga meningkat. Dalam arti kata kebutuhan terhadap permintaan emas di China untuk saving itu meningkat juga dari tahun ke tahun. Terbaca di sini dari evaluasi di World Bank Gold itu 7,5 triliun US dollar di bank tercatat. Itu ternyata jumlah yang mengalokasikan untuk saving gold itu sekitar 300 billion US dollar. Nah, ini memperlihatkan bahwa bahwa semakin orang kaya bertambah, semakin banyak juga permintaan terhadap emas untuk di saving. Kemudian kita melihat juga bahwa ini sampel yang dilaksanakan oleh World Gold Council kemarin, laporan terakhir, bahwa dari sampel 1.000 orang yang dilihat itu mengindikasikan bahwa pada akhir tahun ini 2014 ini diperkirakan harga emas akan naik. Itu besarannya adalah 60% dinyatakan naik, 23% dinyatakan stabil, kemudian menyatakan turun hanya 16%, kemudian yang tidak tahu itu hanya 1%. Jadi ini sampel yang dilaksanakan oleh World Gold Council dari 1.000 orang yang didata atau populasi 1.000 orang itu menyatakan kenaikan dominan terhadap pada akhir tahun ini. Memang kalau kita melihat dari perkembangan harga emas naik dan turun terjadi pada saat ini dari awal tahun, namun potensi kenaikan masih terlihat meskipun fundamental di China sendiri sedikit melambat. Ya. Nah, apabila kita melihat juga bahwa kekhawatiran terhadap fundamental China itu sedikit banyak mempengaruhi keadaan inflasi di China. Jadi kekhawatiran terjadinya bubble di China itu juga mempengaruhi minat orang untuk mengambil posisi buy di emas lebih lanjut. Nah, ini kita melihat data tahun 2013 ya. Ini pertumbuhan GDP yang kemarin yaitu sekitar 7,4%, kemudian diturunkan menjadi 7% untuk pada tahun 2014 besok nanti. Ternyata real GDP di China ini meningkat, real GDP-nya meningkat. Ini tahun 2013 itu hampir mendekati kisaran 60.000 billion. Jadi melihat dari sini real GDP juga secara gradual juga meningkat. Ini mengindikasikan bahwa kaum kaya baru di China itu bertambah. Nah, ini data-datanya. Kemudian yang lain kita melihat juga permintaan akan emas di China ini meningkat cukup drastis dibandingkan dari tahun 1986. China merupakan tahun 1977, China merupakan negara berkembang atau negara yang tidak semakmur sekarang. Namun dari perkembangan pada akhir-akhir ini, China sangat signifikan kenaikan dari orang kaya baru yang bertambah di China. Nah, ini juga terlihat bahwa permintaan akan emas itu selalu meningkat di China
meskipun terjadi penurunan tahun 2002. Namun dimulai tahun 2003, 2005 itu selalu meningkat. Bahkan permintaan dari tahun 2011 ke tahun 2013 itu sangat signifikan, besarannya hampir di atas 26% permintaan. Kemudian kita melihat ternyata yang terjadi di pasar sekarang antara harga yang terjadi di Shanghai Composite Index itu tidak terlalu signifikan kenaikan dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Itu kisaran sampai ke 2200. Ya, indeks level bisa dilihat nanti di Bloomberg data tersebut. Kemudian yang kita melihat jumlah investasi yang terjadi di China dalam bentuk gold, termasuk dalam bentuk koin dan perhiasan yang lain-lain, itu meningkat. Nah, ini peningkatan yang cukup lumayan besar yang terjadi, yaitu kisaran mendekati ke 400 ton ya peningkatannya. Nah, selanjutnya kita melihat, nah ternyata juga di China antara permintaan supply dan demand itu tidak seimbang. Demand terlalu banyak dimulai dari tahun 2009, ya 2009 kita melihat di sini, 2008, 2007, 2008, 2009, 2010 itu demand lebih besar daripada supply-nya sendiri, sehingga perkembangan emas di China menjadi hal yang menarik dikarenakan yaitu harga yang semakin mahal di sana. Ditambah pemerintah China nampaknya serius untuk mengelola mengenai masalah komoditi ini dimulai dari tahun 2000, 2005 itu ada timeline-nya. Saya tidak tampilkan di sini karena sangat detail dan kecil ya ininya bentuk ini tampilannya, bahkan sangat serius dengan mengadakan beberapa regulasi-regulasi mengenai emas, termasuk pembukaan jenis transaksi yang terjadi di emas di China, yaitu di gold. Kemudian juga pada akhir tahun kemarin terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari pergerakan harga emas ataupun kepemilikan emas di China. Ini berusaha dikelola dengan baik oleh pemerintah China. Nah, hal ini bisa dilihat sebetulnya bahwa meningkatnya kaum menengah atas di China itu sedikit banyak mempengaruhi terhadap permintaan emas yang terjadi di China. Bahkan kalau kita melihat saat ini pasar investor atau para pelaku pasar berusaha melihat apabila terjadi penurunan harga yang cukup signifikan, mereka langsung curiga bahwa pemerintah China akan mengambil posisi baru seperti halnya pada tahun 2013 kemarin, berbondong-bondong para investor melihat apabila ada pengumuman dari bursa bahwa China membeli emas, maka terjadi trigger yang cukup signifikan terhadap peningkatan harga emas. Begitu juga hal ini sekarang itu penurunan yang sangat signifikan ya, kemudian meningkat di atas 50% dari angka tengah dari swing yang terakhir, itu mengindikasikan juga bahwa emas kecenderungan untuk ke bulan ke depan itu meningkat. Itu hanya dilihat dari negara China. Nah, di sini juga yang bisa ditarik kesimpulan juga bahwa ancaman inflasi, ancaman pertumbuhan yang menurun juga meningkatkan faktor inflasi yang meningkat, sehingga gold itu semakin menarik bagi sebagian orang di China untuk memiliki gold sebagai sarana investasi. Demikian Pak Ivan. Ya kan kalau kita lihat dari pertumbuhan dari demand emas untuk di Cina, Pak Dwi, apakah dari pertumbuhan ini bisa kita
tarik kesimpulan dengan kondisi yang sekarang ini, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh politik yang terjadi sekarang ini, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu? Saya nggak melihat masalah politik di sini di China karena eh, revolusi ekonomi Cina telah berjalan semenjak pemerintah yang sekarang. Kemudian juga kita melihat dari beberapa rapat eh, rapat parlemen mereka juga semakin intens untuk memperbaiki ekonomi di tengah-tengah eh, di tengah-tengah uang yang banyak di China. Kemudian ancaman shadow banking juga mempengaruhi kekhawatiran terhadap bubble ekonomi. Nah ini juga ternyata eh, sepertinya banyaknya uang di sana itu akan banyak diinvestasikan selain untuk pembukaan sarana investasi terhadap manufaktur, juga dipergunakan untuk saving di emas ini. Oke, kalau di luar dari Cina sendiri, Pak, seperti halnya kayak kondisi dari zona Eropa, terus kemudian Rusia dan Ukraina saat-saat ini terhadap Kalau masalah ada market untuk emas ya khususnya. kalau masalah Ukraina atau Rusia saat ini hubungannya belum terlihat untuk emas ya, namun sudah terlihat di minyak. Kekhawatiran terhadap peningkatan harga minyak itu sedikit banyak terjadi dikarenakan saat ini juga negosiasi yang cukup alot antara dua kubu dari Rusia maupun di Amerika Serikat mengenai krisis mereka. Kemudian kalau masyarakat Eropa lebih concern terhadap kekuatan euro untuk saat ini. Mereka lebih senang saat ini euro itu melemah untuk membangkitkan ekspor mereka dari beberapa negara tujuan. Jadi untuk di emas sendiri saya kira sekarang lebih tertuju ke negara pengguna emas yaitu di China dan India. Gitu Pak Iker. Oke, boleh Pak. Ya, bisa dilanjut ke dari sisi data-data untuk teknikal Pak untuk hari ini seperti apa? Nah ini bisa dilihat ya penurunan yang drastis di emas di sini. Dominasi di sini. Saya melihat dari 4 jam mingguan. Minggu ini ternyata emas sempat menyentuh ke harga ini. Minggu ini sempat menyentuh ke harga 1281,67. Kemudian saat ini berada di band yang merupakan band menengah yaitu 38,2 dan 61,8. Minggu ini pada akhir minggu hari ini atau besok ya pada saat hari Jumat itu terjadi berada di tengah-tengah band mengindikasikan bahwa pergerakan harga emas kecenderungan untuk ke minggu ini adalah flat pada akhir minggu meskipun pada awal minggu kemarin terjadi penurunan yang cukup lumayan. Kemudian saat ini berada di tengah band medium 38,2 sampai 61,8. Itu indikasinya bahwa terjadi sideway di pola time frame 4 jam. Kemudian secara medium kita lihat juga masih mengindikasikan bahwa emas belum menampakkan tren yang cukup signifikan untuk penurunan. Ya. Kemarin sudah turun, kemudian saat ini belum menampakkan untuk wilayah turun di tempo 4 jam. Kemudian juga apabila kita melihat di sini kita wajib berjaga-jaga posisi di 13,44 untuk pengambilan posisi baru, posisi buy dengan resiko yang cukup lumayan di sini 98,18. Kemudian yang kita melihat daily sendiri ya, daily sendiri
time frame yang lebih besar lagi kita melihat. Nah, ini dia. Respon terhadap 61.8 oleh candlestick ini, kayaknya sepertinya ini harus dibuktikan lagi dengan satu candle bearish apabila dia hendak turun mencapai ke low di 1274.90. Kemudian kita juga mengambil posisi buy hampir sama dengan pola 4 jam, yaitu confirm di 1329.50. Kesimpulan yang bisa ditarik untuk minggu ini dan bulan ini, emas ternyata masih di wilayah untuk saat ini ya, masih di wilayah sideways yang mempunyai range yang cukup panjang, rentangnya cukup besar. Kemudian kecenderungan untuk long term sendiri ini harus menyentuh ke 1277, itu boleh dikatakan untuk tren turun. Jadi kecenderungan emas masih berkesempatan untuk stagnan. Dan ini pola ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk mengambil posisi dengan take profit yang kecil, dengan time frame yang kecil juga dikarenakan stagnan. Kemudian ini dia di oil menunjukkan peningkatan meskipun pola 1 jam kemarin terjadi range 184 pips, kemudian saat ini berusaha menanjak kembali lebih tinggi daripada harga low yang kemarin, bahkan 2 hari yang lalu, berusaha untuk menyentuh ke harga high kemarin. Tren yang terjadi di sini secara long term masih dalam keadaan uptrend, kemudian short term dimanfaatkan dengan posisi juga. Untuk forex dolar index trend masih dalam keadaan dalam channel yang saya tandakan dengan warna biru. Ini merupakan wilayah short yang terjadi di dolar index. Kemudian di sini ada support yang terbentuk cukup bagus 79.38. Kemudian tren yang terjadi di dolar index daily masih dalam keadaan down, meskipun kemarin dari beberapa 5 hari yang lalu menjadi koreksi. Kemudian satu candle hari ini cukup bagus apabila close lebih rendah daripada kemarin, itu mengindikasikan terjadi penurunan di dolar indeks kembali. Untuk dolar Kanada di sini sideways, saya lihat untuk pola medium term sideways. Kemudian untuk short term ini bisa dimanfaatkan untuk posisi short untuk saat ini juga. Kemudian pivot yang terbaca di 0.1004 ini berada di atas pivot, namun apabila dia berada di bawah kemudian karena candle bearish, ini bisa dimanfaatkan channel yang terbentuk untuk downtrend untuk dolar Kanada dimanfaatkan. Namun begitu dapat juga mempergunakan posisi buy untuk saat ini dikarenakan berada di atas pivot, kemudian target terjadi kita batasi di wilayah ini, ya, wilayah ini, dan ini merupakan harga tertinggi yang terjadi untuk satu hari ini. Kemudian cut loss yang wajib kita kenakan untuk di dolar Kanada paling gampang adalah harga low yang terjadi kemarin, yang sudah terlihat kemarin, ataupun berdasarkan pengamatan langsung nanti melihat dari pola atau chart pattern dari beberapa candlestick terus mengalami reversal di polanya. Disitulah kita saatnya untuk stop loss posisi di dolar Kanada. Namun sekarang terlihat floating yang cukup bagus di dolar Kanada posisinya. Kemudian di Euroswiss saya lihat saat ini masih dalam keadaan sideways. Kemudian dolar yen, nah ini dia dolar yen yang terjadi hampir sama keadaan dengan dolar indeks, berada di bawah saat ini
berada di bawah pivot 102.124 bisa dimanfaatkan untuk posisi short. Kemudian target yang terdekat adalah low yang kemarin 101.794. Ini dapat terus diikuti atau mempergunakan momentum untuk reversal nanti. Maksimal reversal tetap sama di wilayah pivot. Sangat gampang sebetulnya transaksi untuk di currency pair apabila kita melihat angka-angka pivot. Terbukti di sini kisaran pivot yang terlihat memantul di pivot 2 hari yang lalu, kemudian dia memasuki pivot, turun, kemudian ya ini jadi batasan harga psikologis ini. Ini yang terjadi pada 10 April juga sangat signifikan. Kemudian yang terjadi pada 11 April juga cukup bagus di sini, menjadikan indikasi terjadinya perubahan tren harga maupun memanfaatkan posisi baru di pivot. Kemudian pound sterling berbeda di euro dolar di sini. Pound sterling juga berada di tren yang cukup bullish dimulai pada tanggal 15 April kemarin hingga hari ini. Bullish pound sterling akan terus berlanjut. Sementara kita melihat yang secara gampang adalah mempergunakan Fibonacci. Kemudian Australia dolar di sini kemarin terjadi uptrend, namun uptrend dengan terbatas ya. Saya katakan begitu. Ya, uptrend. Kemudian wilayah channel ini merupakan wilayah uptrend. Maksimal untuk penurunan bisa dikatakan di angka 0.93609 untuk posisi turun maksimal. Kemudian target untuk atas terjadi di sini 0.93991. Demikian Pak. Pendapatnya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan market untuk kayak pound sterling sangat menarik ya, ditambah dengan data dari pound sterling sendiri dari tingkat tenaga kerja kemarin ya, unemployment claim count dan unemployment-nya emang ditopang bagus. Mungkin saya rasa untuk dari sisi teknikal dan fundamental sudah cukup. Terima kasih banyak untuk informasinya. Terus kemudian untuk rekan-rekan nanti malam itu ada data dari Amerika itu jam 19.30 itu ada high impact untuk initial jobless claim, di mana data yang dirilis untuk bulan yang lalu itu 300.000, terus kemudian untuk forecast-nya sendiri itu 315.000. Terus untuk data nanti jam 9 malam ada Philadelphia Fed Business Index itu dari lastnya 9,0, forecastnya 10. Terus untuk informasi juga bahwa hari ini adalah bulan referensi untuk oil dan besok data untuk market untuk precious metal, crude oil, indeks saham Amerika, CFD Amerika, indeks saham Hong Kong dan CFD Hong Kong, terus kemudian FTSE dan DAX itu libur. Kemudian untuk market forex, indeks saham Jepang itu normal. Oke, bagi rekan-rekan yang besok akan merayakan Jumat Agung, selamat merayakan. Terima kasih atas waktunya untuk rekan-rekan sekalian. Selamat beraktivitas.